Amin. Salatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini eh, akan membahas insya Allah pembahasan tentang penyebab kesalahan dalam berfatwa atau penyebab ke keganjilan ya. Kalau lihat dari kitabnya kan syuzus ya, atau Yes. yang ganjil-ganjil lah dalam berfatwa begitu yang syaz. Kitabnya ada di grup ya, dicek silakan dicek di drive-nya dan juga rekaman sudah semua diupload. Cuman belum ana rename, belum apa dirinim, belum saya ganti namanya sesuai sesinya, jadi langsung saya upload semua. Mungkin nanti akan saya ganti namanya sesuai sesi. Silakan diakses bagi yang belum atau yang kemarin berhalangan hadir. Dan untuk hari ini insya Allah sampai jam 11. Kalau ada tanya jawab mungkin sampai zuhur. Silakan. Baik, teman-teman, saat waktu silakan. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Asatidz semuanya dan ikhwan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rabbi wahibal uquli wa salli ya Rabbi ala rasuli amma ba'd. Ini materi yang cukup berat sebenarnya ya. Membahas sebab-sebab kesalahan gitu. Karena di sini maksudnya kesalahan. Walaupun diungkapkan dengan syuhud yang bisa diartikan keganjilan, ganjil gitu atau kejanggalan atau fatwa yang ganjal yang aneh atau fatwa yang aneh terkait masalah-masalah kontemporer, fatwa yang aneh di masa sekarang. Walaupun sebenarnya nanti akan disebutkan ini tidak hanya di masa sekarang karena ada sebab-sebab tersebut sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, ini sangat penting untuk kita antisipasi, bisa untuk diri kita sendiri sebagiannya. Kadang kita memang terjatuh dalam kesalahan ini, eh, baik dalam kasus berfatwa atau enggak. Bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Kemudian juga supaya kita bisa mengetahui sebagiannya itu uzur. Memang nggak bisa disalahkan, ada sebagian fatwa itu yang uzur, menjadi uzur, diberikan uzur kepada pemberi fatwanya, kepada ulamanya. Dan sebagainya lagi, kita bisa mengetahui sebab itulah, ya mengapa ada fatwa yang aneh-aneh itu, ya karena itu, ada sebab-sebab tersebut. Baik, kita mulai saja, kata beliau, membicarakan tentang sebab kejanggalan dalam fatwa ini secara umum dan lebih khusus lagi di era sekarang. Sebenarnya ini penting dari sisi mana pentingnya? Dari sisi ahamiyatul futya, pentingnya berfatwa. Ini sangat penting. Fatwa ini sangat dibutuhkan dalam syariat Islam, nggak bisa dihindari. Manfaatnya sangat besar, tapi di sisi yang lain bahayanya juga besar. Kalau keluar dari jalurnya, tidak mengikuti aturan-aturan dan metode yang benar, itu sangat berbahaya. Oh ya, sebelum itu ini adalah kitab yang ditulis atau jurnal, ya. Jurnal yang ditulis oleh profesor. Ini sudah profesor, Dr. Abdurrahman Ibnu Ali Al-Hattab. Beliau pengajar di pengajar usul fikih di Jamiah Islamiyah. Banyak sekali karya-karya kitab beliau. Dan beliau spesialis di ilmu usul fikih, karya-karyanya seputar usul fikih. Baik. Kata beliau, faktanya banyak sekali ulama-ulama yang ada di zaman sekarang ini, para peneliti yang menyaksikan adanya penyelewengan banyak fatwa-fatwa di masa-masa mutakhir ini, di menyeleweng, menyimpang dari jalannya yang benar, sehingga muncullah fatwa-fatwa yang janggal dan aneh-aneh yang salah-salah tersebut. Kata beliau sebelum memulai itu memang sulit ya kita menyebutkan secara keseluruhan, membatasi bahwa sebab-sebab tersebut ini saja, itu sulit. Setelah sulit untuk mengumpulkan semuanya, juga menyusunnya itu nggak gampang, karena sebagian sebab ini bisa saling masuk ke sebagian yang lain, saling terkait dan saling tarik menarik, sehingga susah untuk menyusunnya. Karenanya kata beliau semua ini penyusunan ini
hanya sekedar pendekatan saja, dan itu berdasarkan Allah-nya. Tidak sampai ke tingkatan begini yang benar itu seperti ini kan. Ini pendekatan saja. Kemudian lafaz mu'asirah ini biasa ya ketika menulis jurnal kan seperti ini, disebutkan latar belakang, kemudian penamaan judulnya, kenapa disebut mu'asirah di dalam judul ini adalah sifat untuk fatwanya. Jadi asbabu syudzuli al-futya al-mu'asirah. Jadi yang mu'asir, yang baru, yang kontemporer itu fatwanya, bukan keganjilannya, bukan kejanggalannya, bukan juga sebab-sebabnya. Jadi sifat untuk beliau untuk fatwa-fatwa yang ada di zaman sekarang. Bukan sebabnya. Kalau sebabnya sebagiannya sudah dulu gitu, sebagian sebab-sebab yang akan di, disampaikan dan dipaparkan itu sudah ada di zaman dahulu. Nah, memang ada sebagian yang sebab-sebab baru karena terpengaruh pergantian masa gitu ya, perubahan zaman, kemajuan teknologi dan seterusnya. Lalu definisi fatwa sendiri jamak dari futya. Jamaknya adalah futya. Banyak sekali takrif yang disebutkan para ulama dan hampir semuanya berdekatan. Beliau yang paling mendekati, beliau memilih definisi ini. Al-ikhbaru bi hukmi syar'i bidalili liman sa'ala anhu. Memberitahu, mengajarkan atau memberitahu hukum syariat dengan dalilnya bagi orang yang bertanya kepada. Itu namanya fatwa. Hanya sekedar memberitahu saja tanpa harus diamalkan, tanpa harus diikuti. Itu fatwa. Kalau sudah mengharuskan diamalkan itu qadha. Maksudnya kerana qadha. Kemudian asyudud al-fiqhi, kejanggalan-kejanggalan fikih ini sudah dibahas oleh para ulama semenjak zaman dahulu. Kemudian dari sisi bahasa, asyudud adalah al-infirad, menyendiri. Kemudian secara istilah umum, syad adalah menyelisih kebenaran atau menyelisih sesuatu yang hak. Berarti syudzud di sini maksudnya adalah menyendiri dengan suatu pendapat yang berbeda, yang menyelisih bertabrakan dengan kebenaran. Dan dia tidak memiliki dalil pijakan yang dibenarkan, pijakan yang kuat. Itu alasan penamaan asyudzud. Kemudian fatwa itu sebenarnya adalah fikih yang sudah mencapai tingkatan tatbik, praktik untuk menghadapi masalah-masalah yang sudah terjadi atau akan terjadi, diprediksi akan terjadi. Mutawakkil. Ini mendekati ke istilah fiqhul iftiradi. Cuman al-fiqhul iftiradi itu kadang sebagiannya nggak bakal terjadi. Tapi kalau mutawakkil itu sesuatu yang diprediksi dalam waktu dekat. Ya, kemungkinan mendatang akan terjadi. Kalau waqiah sudah terjadi, mutawakkil yang diprediksi akan terjadi. Jadi di sini maka kalau tadi syudzuz at-tafarrud bi qaulin mukhalifin al-haqqi bila hujjatin mu'tabarah, maka futya, syadzah, fatwa dan futya itu muannats. Makanya sifatnya syadzah. Infiradul mufti, seorang mufti menyendiri dengan jawaban. Kenapa kok disebut jawaban? Kenapa nggak disebut qaul saja? Karena seorang mufti itu nggak akan dia menyebutkan hukum atau menghukumi tanpa ada yang bertanya, tanpa ada mustafti. Seperti itu ya. Kalau kalau nggak ada mustafti itu bukan disebut fatwa. Dan ketika menjelaskan dia bukan lagi statusnya sebagai mufti. Ketika dia menjawab dengan jawaban yang tidak benar, ya, ini tadi persamaan dari mukhalifunil haq. Mukhalifunil haq atau aswab berarti ghairu sawab khata' bi jawabin khata'in min ghairi hujjatin mu'tabar, tanpa hujjah, alasan, argumentasi, tanpa dasar yang dianggap benar, yang dibenarkan dalam syariat Islam. Berarti di sini ujung-ujungnya adalah syadzah ya salah. Gitu. Jawaban yang tidak benar berarti kan salah. Itu maksudnya. Makanya kalau mau diganti judulnya fatwa-fatwa yang salah sama saja. Itu materi yang kita bahas juga. Nah, kemudian mereka juga
membahas tentang at-tafarrud, tapi ini bukan poin kita. Ini karena beliau uh, berkonsentrasi di definisinya, kenapa di judulnya. Jadi beliau bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa memilih judul tersebut. Kemudian asyad, para fuqaha, faktanya mereka menggunakan lafaz syad ini bukan hanya di masalah yang ada ijma'nya. Enggak selamanya untuk yang ada ijma'. Bahkan ada juga yang mengatakan infirad itu susah ya, kalau mau dibikin kaidah menyendiri, infirad menyendiri berbeda dari yang lain itu susah, sehingga dibuatlah dobit kaidah yang untuk mendekatkan saja, tapi bukan untuk kaidah yang paten. Sehingga infirad ini mukhalafatun aktsariyah min ghairi dalilin mu'tabar. Jadi bukan mukhalafatul ijma, tapi menyelisihi kebanyakan, menyelisihi mayoritas. Itu disebut dengan al-infirad. Kemudian al-aktsariyah ini batasnya apa? Butuh dijelaskan juga, menyelisihi mayoritas. Maka jawabannya mayoritas itu maksudnya adalah mazhab-mazhab fikih yang sudah istiqrar, yang sudah menetap dan tersebar. Kenapa? Karena ada mazhab-mazhab fikih itu yang sudah hilang. Inqaradat itu istilahnya. Inqaradat sudah habis di telan masa. Baik karena murid-muridnya yang kurang berkhidmah kepada ilmu gurunya, atau karena memang salah tempat juga, gitu. Salah tempat beli ulamanya ini di tempat yang kurang kondusif untuk menyebarkan ilmunya, atau juga karena tidak menulis. Termasuk salah satu sebab tersebarnya suatu madhab adalah banyaknya karya tulis, kemudian penganut madhab yang menjadi qadhi, itu mempengaruhi penyebaran suatu madhab. Jadi pengaruh politik juga. Setelah itu juga ini madhab-madhab maksudnya adalah madhab fikih yang sunniyah. Berarti kalaupun ada suatu madhab sunni, dia menyelisih banyak sekali madhab-madhab mukhalifun di ahli sunnah, madhab firaq dhalah, kelompok-kelompok penyimpang, maka nggak dianggap sebagai penyimpangan. Ashabul bid'ah wal ahwa, jadi nggak dianggap mereka. Jadi walaupun ada sendiri satu ulama, satu madhab dalam ahlus sunnah menyendiri, sementara yang lainnya, madhab yang lain, Khawarij misalkan, Rafidhah, kemudian Zaidiyah, madhab Hadawiyah atau Syiah itu, maka nggak dianggap sebagai syad, karena kita mau membatasi dengan madhab fikih sunniyah saja. Nah, ini contohnya ada Rasulullah minal madhab Syiah Zaidiyah al-Abadiyah. Al-Abadiyah ini salah satu firqah dalam madhab Khawarij. Zaidiyah ini Syiah juga yang ada di Yaman itu. Nah, kemudian Al-Hadawiyah itu madhab yang banyak dinukil oleh Al-Imam Asy-Syaukani, dan beliau kritisi kitab-kitab fikihnya. Kemudian kata beliau, kita juga tidak memandang bukti kalau dilihat dari sisi kapabilitasnya, keahliannya. Karena kalau kita melihat ke situ, maka seluruh fatwa modern ini akan masuk dalam kategori ganjil, yang nyeleneh, kecuali jarang sekali. Karena mufti sebenarnya itu seorang mujtahid, seorang mujtahid. Kemudian beliau membahas juga tentang tajazzu'u al-ijtihad, tajazzu'ul iftah. Kesimpulannya itu khilaf, tapi yang dirajihkan kebanyakan ulama adalah boleh. Boleh. Lalu beliau menyebutkan tujuannya. Tujuan penelitian ini mengetahui sebab-sebab kejanggalan fatwa kontemporer yang penting-penting saja dengan cara dirosah taksiliyah. Jadi sebenarnya beliau menyebutkan usul-usulnya saja, pokok-pokoknya, pendasaran. Dan ini perlu ya, kadang itu suatu ilmu itu karena bercabang banyak, perlu kita mengambil usulnya. Kalau kita dapatkan usulnya, maka semua cabang-cabangnya mudah kita ingat, ya, mudah kita ikutkan, mudah kita hukum. Dimulai dengan
yang pertama. Ini sebab yang pertama. Ini langsung saja kalau misalkan ada yang mau dibicarakan, dikomentari, tafadhol, silakan langsung. Nah, harap sih seperti itu, jadi ya bisa komunikasi langsung. Ini mikrofonnya bisa diaktifkan. Sebab yang pertama, tidak memiliki keahlian dalam berfatwa. Nah, ini sebab yang pertama saja, bukan sebab yang baru. Ini sebab yang sudah ada, sudah klasik ya, sebab klasik. Bahkan di masa Nabi pun sudah pernah terjadi. Ada kisah Sahibu Syajjah. Syajjah itu luka yang ada di kepala. Ada orang yang kepalanya luka, kena pedang atau kena apa senjata, intinya sampai luka. Sebagian sahabat ketika ditanya orang yang luka ini, dia junub ya, mau mau sholat, apa yang harus dia lakukan? Apakah ada keringanan bagi dia? Karena seharusnya memang mandi, tapi apakah ada keringanan? Lalu ada sebagian sahabat ini langsung menjawab, nggak ada. Dia nggak tahu, maka dia bilang nggak ada. Akhirnya diperintahkan untuk mandi, dan benar dia pun mandi, akhirnya meninggal dunia. Rasulullah pun eh, sangat memberikan peringatan yang tegas di sini. Ala sa'alu idza lam ya'lam. Kenapa mereka tidak bertanya kalau nggak tahu? Karena obat dari kejahilan al-ai itu al-jahl adalah bertanya. Berarti Rasulullah di sini menjelaskan sebabnya. Idza lam ya'lamu. Mereka nggak tahu, nggak punya ilmunya, dan memberikan obatnya juga, bertanya. Lalu beliau pertegas lagi karena obat dari kejahilan adalah bertanya. Berarti sebab fatwa ini bukan karena misalkan karena penanyanya yang salah, enggak. Yang salah adalah yang menjawab dengan kejahilannya. Padahal Rasulullah masih hidup saat itu. Dan setiap ulama itu selalu mengeluhkan. Pasti ya, setiap zaman ada ulama yang mengeluhkan orang-orang yang belum ahli dalam fatwa tapi sudah menjawab fatwa. Misalkan ini sudah masa-masa yang terdahulu ya. Robi'ah ibnu Abi Abdurrahman, gurunya Imam Malik, suatu hari pernah menangis. Ketika ditanya, kenapa kamu menangis? Beliau menjawab, ada orang yang tidak punya ilmu, ditanya aja sudah muskilah, ini sudah menjadi musibah besar. Wadhahara fil Islami amrun adzim. Kalau ditanya aja sudah begitu, apalagi dia menjawab, lebih kacau lagi tuh. Bahkan dia juga mengatakan, beliau juga mengatakan ini Robi'ah tadi. Sebagian orang yang berfatwa di sini, di mana coba? Di Madinah ya. Ini di Madinah, di Hijaz, tempat berkumpulnya para ulama. Kata beliau, sebagian orang yang berfatwa di sini lebih berhak untuk dipenjara daripada para pencuri. Kita tahu saja, kita pasti tahu ya, pencuri itu hukumannya kalau mencapai syaratnya nisabnya dan dia terpenuhi syarat-syarat untuk dipotong tangan, hukumannya potong tangan. Tapi ketika tidak mencapai tingkatan tersebut, dia bisa dihukumi takzir. Di antaranya adalah dengan cara dipenjara. Kata beliau lebih, karena nggak mungkin ya kalau dipotong tangan kan nggak bisa. Nah, jadi ini nggak ada muskilah kalau beliau mengatakan suruh kok di penjara. Iya, ini yang tidak terpenuhi syarat. Di antara syaratnya misalkan dia mencuri bukan di tempat penyimpanan normalnya barang tersebut, kan nggak bisa dihukumi had potong tangan. Ini disebut dengan istilah ulama fihir zimitlihi. Misalkan kalau ada orang naruh motor sembarangan di pinggir jalan gitu saja, di pinggir jalan nggak dikunci, terus diambil orang, maka itu tidak bisa dihukumi pencurian. Kemudian juga sembunyi-sembunyi, kalau dia ngambilnya terang-terangan maka bukan pencurian. Kemudian ada nisabnya, rubu dinar dan seterusnya. Kemudian yang menerapkan ada juga. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengomentari ungkapan sebagian ulama tersebut ya, diantaranya Robi'ah. Kata beliau, bagaimana seandainya Robi'ah ini melihat zaman kita, di zaman Ibnu Qayyim, di abad sekitar berapa ini? 7 ya. Wa iqdamu, kalau ini Robi'ah ini sekitar abad kedua. Kata beliau, seandainya melihat di masa kita,
banyaknya orang yang nggak punya ilmu memberanikan diri berfatwa, kemudian dia tawatub itu melompat, dia seperti menerkam itu. Berfatwa itu semangat, nggak pakai jalan, nggak datangnya pelan-pelan, nggak, tapi lompat menerkam. Lalu kemudian intinya dia memberanikan diri untuk menerima tugas yang berat ini, dan mereka sedikit sekali dalam pengalaman, kemudian eh, apa namanya, record hidupnya, sejarah hidupnya jelek, dan yang disembunyikan itu lebih buruk lagi. Kata beliau, "Falaisa lahu fi ma'rifatil kitabi was sunnati wa athari salafin salih." Maka nggak boleh orang seperti ini, sebaiknya jangan mengetahui kitab dan sunnah dan atharus salaf. Maksudnya, kalau Robiah ini pas melihat kondisi kita sekarang, wah pasti beliau akan sangat menyesalkan, gitu, mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih berat lagi. Di sebab yang pertama ini, yaitu tidak memiliki keahlian, itu banyak sekali sebab-sebab yang terkandungnya. Memiliki cabang-cabang banyak sebab. Di antaranya, nggak tahu itu bisa jadi, ya, kurang keahlian ini bisa jadi karena dalil syar'i yang muktabar itu tersembunyi, tidak tampak, tersamarkan, atau dia kurang kurang memahami dengan baik. Baik ini dalil syar'i yang muttafaq alaih ataupun yang mukhtalaf fi. Muttafaqun alaihi atau mukhtalaf fiha. Kalau yang muttafaq jelas syar'i di sini maksudnya Al-Qur'an dan hadis, atau ijma atau qiyas, atau istidlal. Dan yang dimaksud dengan istidlal ini dalil-dalil syar'i yang masih diperselisihkan. Dalil-dalil syar'i yang masih diperselisihkan. Misalkan qaulu sahabi, kemudian al-istihsan, al-istishab, dan seterusnya. Dan yang paling menonjol biasanya tuh kalau dalil yang seperti ini, biasanya yang paling menjadi penyebab utama kesalahan dalam berfatwa adalah hadis Nabi. Ini karena sulit ya. Paling paling banyak menjadi problem itu tidak mengetahui hadis. Dan ini sudah terjadi semenjak zaman para sahabat. Di zaman para sahabat Khulafaur Rasyidin itu saja mereka kadang menghukumi sesuatu salah, dikoreksi sama sahabat yang lain. Sebabnya ya karena nggak tahu ada hadis dalam masalah tersebut. Lalu ketika tahu hadisnya ada, maka dia akan merujuk. Dan itu normal ya, biasa saja, nggak aib, tidak menjadi aib. Sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, karena kata beliau alasannya, dan ini alasan yang tabii, nggak bisa dihindari, karena menguasai hal itu mengetahui semuanya, itu dari segala penjuru, mengetahui seluruh hadis Rasulullah itu tidak bisa terjadi satupun dari umat ini, nggak akan ada seorang pun yang mengetahui seluruh hadis Rasulullah SAW. Ini penyebab faktor utama Fafaud dalil, ya, fafaud nas, fafaud dalil. Fafaud nas ini masuk dalam cakupan fafaud dalil. Jadi setiap fatwa yang difatwakan oleh mujtahid, kemudian fatwanya ini menyelisihi ijma atau kaidah-kaidah syariat, atau nas atau qiyas jali yang salimun anil mu'ad. Karena dalam qiyas itu ada qawadih. Qawadih itu cacat-cacat yang menimpa qiyas. Kalau sudah selamat semuanya, misalkan diantaranya adalah al-i'tirad, ya, apa? Yang diantaranya banyak ya, qawadihul qiyas atau qawadihul ilah. Mu'aradah misalkan, atau an-naqab atau yang lainnya. Maka kalau ada pendapat fatwa yang seperti ini, la yajuzu lil muqallidi ayyan qulahu liman. Enggak boleh siapapun yang taklid kepada alim tersebut menyampaikan kepada manusia, jangan dinukil. Wala yuftabi, tidak boleh difatwakan dalam agama Allah. Dan ini menjadi khilaf yang ghairu sa'il. Ulama menyebutnya ini ada ilmu sendirian, ilmu khilaf wal munadharah. Khilaf itu terbagi menjadi dua, ada khilaf yang diperbolehkan dan tidak. Nah, yang menyelisih dalil yang sharih, yang diantaranya Al-Quran, hadis sahih, ijma atau qiyas jali, ini masuknya dalam kategori khilaf ghairu sa'ir. Nah, konsekuensi khilaf ghairu sa'ir ini nggak boleh dinukil.
nggak boleh dinukil, nggak boleh diikuti. Lalu dijelaskan juga ucapan Syatibi yang senada. Ya, misalkan para ulama salah beliau mengatakan Syatibi nggak menganggap khilaf dalam permasalahan riba fadl, mut'ah, nggak bisa. Hashim nisa wa sebagainya. Ini sudah kita baca ya kemarin. Yang kedua, yang tercakup di bawah sebab yang pertama tadi adalah ad-dha'fu fi ilmi usulil fiqh. Lemah dalam ilmu usul fikih. Ini faktor yang menjadikan seseorang belum ahli dalam berfatwa, dalam menjawab pertanyaan seputar syariat. Karena usul fikih ini alat untuk istinbatul ahkam, menghasilkan hukum dari dalil-dalil syariat, min nusus syariah. Dan ini sangat dibutuhkan terutama beliau orang yang berfatwa dalam kasus-kasus kontemporer. Dia akan menggunakan takhrij dan menukil, ini harus paham betul, menguasai betul ilmu usul fikih. Al-Qarafi rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan kaidah membedakan mana yang boleh berfatwa dan mana yang nggak boleh berfatwa, kata beliau, orang yang tidak memiliki keahlian usul fikih, maksudnya dia yang yashtagil di sini bukan menyibukkan ya, tapi maksudnya bukan bidangnya, orang yang tidak memiliki keahlian usul fikih, maka nggak boleh yukharriju far'at ala nazilatin. Jelas-jelas sekali lafadznya nazilah, kontemporer, fikih kontemporer. Nggak boleh dia takhrij furu yang menyamakan, misalkan walaupun secara secara kasat mata gitu, kelihatannya gampang, kelihatan kayak misalkan takhrij yang kemarin disebutkan adalah al-ibar al-mughadiyah, apa, donor darah ya, donor darah. Donor darah dikiaskan kepada hijama. Kelihatannya, oh ini kan gampang, jelas sekali. Kata beliau nggak boleh kalau dia belum memiliki ilmu usul fikih. Nggak boleh juga dia mentakhrij, menghukumi suatu masalah yang baru, walaupun menggunakan usul madhabnya. Walaupun dia sudah bermadhab, dia bisa menukil, itu nggak boleh. Kata beliau. Main kasurat manqula tujid dan fala tufidu kathratul manqulati ma'al jahli mimma taqaddam. Ya, kalau sekedar nukil tapi dia nggak paham, nggak punya alat untuk menggunakannya, memanfaatkannya, maka dia nggak boleh melakukan aktivitas tersebut. Dan kelemahan dalam ilmu usul fikih ini banyak memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah dia akan menggunakan ini salah satu kesalahan fatal yang diakibatkan tidak memahami ilmu usul fikih, tidak memiliki ilmu usul fikih. Dan ini banyak dilakukan oleh masyarakat, bahkan di sekitar kita juga. Al-ihtijaju bil khilaf, bahkan para tulab ini ada yang menggunakan ini. Berhujjah dengan khilaf. Jadi khilaf itu dijadikan dalil. Misalkan ketika dikatakan musik itu haram, dia mengatakan, wah enggak bisa dikatakan haram. Apa alasannya? Alasannya karena ini kan khilaf, masalah yang diperselisihkan ulama. Jadi nggak apa-apa dong saya mendengarkan musik, gitu misalkan. Atau ya banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Atau misalkan nikah tanpa wali, nikah siri, disebut sebagian orang nikah siri, nikah tanpa wali itu maksudnya, nggak dicatat, nggak ada walinya. Dia mengatakan kan ada khilafnya. Nah, ini adalah kesalahan fatal karena tidak memahami usul fikih. Ini kesalahan yang sangat besar dan sudah diperingatkan oleh para ulama. Kenapa begitu? Karena dia berhujah dengan khilaf ini, dia nggak tahu mana yang bisa dijadikan dalil dan mana yang nggak bisa dijadikan dalil. Dia nggak tahu dalil itu apa dan mana saja yang bisa dijadikan dalil. Maklum ya, sudah ma'ruf di kalangan para ulama usul fikih bahwa khilaf itu bukan termasuk dalil syar'i. Bukan dalil bahkan yang baik yang muttafaq alaihi yang disepakati maupun diperselisihkan. Jadi apakah diperselisihkan itu pun enggak ada, enggak masuk kategori yang diperselisih. Sesuatu yang bukan dalil enggak bisa dijadikan dasar hukum. Sesuatu yang bukan dalil enggak bisa dijadikan dasar hukum. Ini kesalahan fatal ya, berhujah dengan adanya khilaf. Dan banyak sekali hujah-hujah sesuatu yang bukan dalil dijadikan dalil. Dijadikan dalil. Misalkan pendapat pendapat ulama yang dijadikan dalil, pendapat gurunya. Alasannya apa? Ustadz Fulan mengatakan begini. Atau perbuatan seorang alim itu nggak bisa dijadikan dalil. Ini syekh ini melakukan ini. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Itu bukan dalil. Kembalinya kemana taunya? Ya ke ilmu usul fikih. Nah,
Kemudian tentang misalkan ini disepakati oleh masyayikh. Si masyayikh mana dulu? Siapa? Apakah benar-benar ittifaq sampai nggak ada yang menyelisih? Kalau benar-benar ittifaq maka menjadi ijma, dan orang yang menyelisih pendapat tersebut pasti salah. Konsekuensinya begitu misalkan. Itu semuanya dipelajari di ilmu usul fikih. Bahkan malah di awal-awal itu tentang dalil. Ibnu Salah mengatakan tidak semua khilaf itu diambil bisa diambil di diakomodasi gitu. Dan dianggap tidak semua khilaf itu dianggap. Dan siapapun intinya tidak semuanya. Jadi ada sebagian khilaf yang bisa diterima, ada yang enggak. Kalau sesuatu khilaf tersebut aneh, apalagi ada orang yang berdalil dengan khilaf, yang enggak bisa lagi. Waman yattabi'a makhtalafa fil ulama. Dia mengikuti khilafnya ulama, kemudian mencari-cari kesalahan, mencari-cari ketergelinciran ulama pendapat mereka, maka dia zindik. Ini ungkapan Ibnu Salah. Zandako au kada. Zandako itu, zindik itu disebutkan ulama eh, mirip seperti munafik. Mirip seperti munafik. Sikap-sikapnya munafik. Dia ngaku muslim, ngakunya mengikuti ulama, tapi niatnya buruk, dia nyari-nyari kesalahan-kesalahan untuk dia amalkan. Mana pendapat-pendapat yang lebih ringan dengan hawa nafsunya, itu bisa zindik orang seperti ini. Ada atau mengarah ke sana. Makanya ada ungkapan yang masyhur, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu hafdhun minan nadhr. Enggak semua khilaf yang datang itu bisa diambil, dipercaya, dianggap uh, illa khilafan lahu hafdhun minan nadhr. Kecuali khilaf suatu pendapat yang memiliki dasar yang kuat. Karena sangat mengerikan ya kesalahan dalam ketergelinciran ini, para ulama memberi peringatan supaya jangan bersandar kepada pendapat-pendapat atau kitab-kitab yang lemah dalam mazhab. Terus bagaimana? Ya, carilah setiap ashabul mazhab mana yang benar. Jadi mazhab yang resmi. Jangan cari-cari ketergelinciran mazhab. Maka ini perlu juga, ini sebagai tambahan. Kadang kita itu buru-buru ya menukil ulama dalam suatu mazhab. Lalu kita katakan mazhab itu begini. Padahal biasanya tidak mewakili. Nah, supaya tahu kita harus mempelajari namanya madkhal, pembukaan, pengantar dalam suatu mazhab. Jadi kita harus tahu, misalkan muhakkik dalam mazhab Syafi'iyah itu siapa? Kemudian tidak semua, misalkan Imam Nawawi itu muhakkik. Kalau Imam Nawawi menguatkan, atau Ibnu Hajar Al-Haytami dan yang lainnya itu memilih pendapat itu menjadi pendapat yang resmi. Tapi ada sebagian ulama itu mazhabnya Syafi'i, tapi kalau dia mengatakan sesuatu itu nggak dianggap sebagai mazhab resmi. Itu yang disebut dengan ashabul wujuh. Ashabul wujuh yang memiliki suatu qaul, dianggap qaulnya dalam suatu mazhab. Nah, hatta Imam Nawawi sendiri pun tidak semua ungkapannya dalam semua kitabnya itu mazhab resmi Syafi'iyah. Enggak selamanya. Dalam Majmu' misalkan itu nggak bisa itu. Beliau juga berijtihad, bisa menyelisih mazhab. Nah, disitulah pentingnya memahami setiap mazhab. Memang butuh proses ya, butuh belajar fikih itu nggak mudah. Apalagi yang nggak bermazhab malah lebih sulit lagi. Malah lebih sulit lagi. Nah, misalkan ngambil tiba-tiba nukil dari Al-Hawi Al-Kabir, Al-Mawardi. Langsung kita katakan ini mazhab Syafi'iyah. Ya enggak. Atau kalau seperti itu caranya. Karena bisa jadi ini pendapat yang tidak resmi atau pendapat yang lemah dalam mazhab tersebut. Misalkan dalam, ini contohnya langsung saja, mengeraskan niat, membaca at-talaffuz bin niat, mengungkapkan niat, talaffuz bin niat. Itu ada sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya, Az-Zubairi itu mengatakan hukumnya wajib. Padahal itu bukan mazhab resmi, maka jangan dikatakan bahwa ini mazhab Syafi'i, mazhab ulama Syafi'i ya. Salah fatal kalau seperti itu. Itu begitu ya. Harus dicari mana yang muktamad, mana yang enggak. Mana yang ashabul madhab, benar-benar dia merepresentasikan
yang merepresentasikan mazhab dan mana yang tidak. Poin yang kedua, ini sebab yang kedua, tidak mengetahui atau kurang memiliki ilmu tentang realitas suatu permasalahan, nggak tahu faktanya. Baik nggak tahu secara umum, benar-benar nol, nggak tahu sama sekali, atau dia tidak tahu di beberapa sisi saja. Mungkin pengetahuannya hanya 50% atau 80%, belum lengkap. Kata beliau, betapa banyak fatwa yang janggal itu disebabkan karena tasawur yang salah. Ini terutama masalah kontemporer. Kalau sudah tasawurnya salah, hasilnya bagaimanapun mau diolah pakai cara apapun pasti keliru juga. Kalaupun hasilnya ketemunya benar, tetap jalurnya akan kelihatan. Ini salah juga, nggak bisa dipakai, nggak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun misalkan ternyata pengolahannya kebetulan menghasilkan jawaban yang benar, itu pun tetap dianggap salah karena melalui proses yang salah. Ya, misalkan matematika saja, ilmu yang sudah pasti gitu ya. Dia caranya tuh ngasal, ngasal sana sini, walaupun hasilnya misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi dia caranya itu muter-muter ke sana sini, dia menggunakan kias dan seterusnya. Itu ya tetap dikatakan salah juga. Jadi pentingnya, salah satu beliau menyebutkan 2 cara, dan kita sudah membahas kemarin metode untuk mendapatkan tasawur. Beliau menyebutkan 2. Bil bahas, dia sendiri yang meneliti, atau bertanya kepada orang yang berpengalaman. Kemarin kita sebutkan banyak sekali cara-cara untuk bisa mendapatkan tasawuf tersebut. Ini juga sudah dibahas kemarin, ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini ada faedah yang bagus. Sesuatu yang perlu ditekankan di sini, seorang mufti harus mengetahui perkembangan dan perubahan zaman yang berkaitan dengan fatwa. Ini harus tahu. Kalau mau berfatwa tentu saja. Dan banyak sekali kesalahan yang besar dalam syariat ini terjadi karena sebab kejahilan, nggak tahu perubahan. Efeknya adalah menyebabkan kesulitan dan keberatan bagi umat ini yang seharusnya tidak terjadi. Ini kembali ke uruf ya. Sesuatu yang dibangun di atas uruf, di atas kebijakan, di atas undang-undang, maka dia bisa berubah seiring perubahan dasarnya tersebut. Kalau dibangun di atas maslahat, maka bisa berubah. Nah, hadil mutaghayyirat, perubahan-perubahan tersebut bisa jadi terjadi pada pelakunya, orang-orangnya, atau tempat, masanya, tempatnya, adat kebiasaan, dan seterusnya. Al-Qarafi dan Al-Asyatibi, Al-Imam Asyatibi rahimahullah menjelaskan di antara yang harus dilakukan oleh mujtahid adalah mempertimbangkan, dia meneliti ya, bikulli mukallafin fi nafsi, apa saja yang menjadi beban bagi dirinya. Bihasabi waktin duna waktu, berkala gitu. Halin duna halin wa syaksin duna syaksin. Nggak bisa disamaratakan. Cek dulu. Walaupun kasusnya mungkin sama gitu ya. Tahun ini pemilu, tahun depan lagi 5 tahun kemudian ada pemilu lagi, itu dibahas lagi, itu normal biasa, harusnya begitu, karena pasti ada perubahan waktu, perubahan kondisi, perubahan masyarakat itu menentukan juga hukum. Jadi nggak bisa kalau cuma stagnan, pasti harus ditelaah lagi. Bisa dipakai, cuman harus dicek dulu apakah kondisinya sama atau enggak, dan kalaupun ada perubahan harus dilihat perubahan ini apakah perubahan yang berpotensi mempengaruhi hukum apa enggak. Karena ada perubahan itu yang enggak mempengaruhi hukum. Bukan perubahan nama, misalkan nama orang, enggak pengaruh. Ghairu mu'athir. Ghairu mu'athir. Kemudian juga kadang itu dalam berfatwa, jiwa seseorang itu dalam menerima amalan-amalan tertentu itu enggak bisa sama. Jadi setiap mujtahid itu bisa memberi petunjuk beberapa orang dengan hukum yang berbeda-beda. Dengan hukum yang bisa berbeda-beda, tergantung kondisi. Orang yang kondisinya kesulitan, darurat misalkan, beda dengan kondisi orang yang luas, lapang, banyak banyak waktu, banyak kekuatan, dan seterusnya. Sebab yang ketiga, ada mudurba, kurang terlatih
Jadi dia sudah memiliki ilmu, alatnya sudah ada, tapi nggak terlatih. Skillnya ini kurang diasah. Ada mundur. Para ulama menyebutkan bahwa ini terlatih ini sebab untuk bisa menaiki tangga-tangga berfatwa. Jadi semakin mahir, semakin ahli. Dinukil oleh Abul Ajfan dari seorang ulama bernama berjuluk Al-Asbah, namanya Isa ibnu Sahal, yang mengatakan, betapa sering aku mendengar guruku apabila Attab radhiyallahu anhu mengatakan al-futya son'ah. Fatwa itu keterampilan, son'ah itu keterampilan. Jadi ya seperti kita keterampilan apa gitu ya, keahlian tukang kayu misalnya. Semakin dia sering menjalani itu trial dan error gitu. Nyoba-nyoba sering, kadang gagal, kadang keliru. Bukan berarti fatwa itu harus coba-coba, enggak. Maksudnya semakin dia terjun, sering berlatih, sering sering menguasai hal-hal yang ilmu-ilmu yang berkaitan, maka hasilnya akan semakin baik. Jadi skill ini harus ditingkatkan terus, itu maksudnya. Bukan berarti boleh coba-coba. Waqad qala mithluhu Abu Saleh, ini juga diungkapkan oleh Abu Saleh Ayyub ibnu Sulaiman ibnu Saleh mengatakan al-futya durba. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berlatih adalah menghadiri majelis-majelis syura ketika ada permusyawaraan, ya, membahas diskusi ilmiah, itu membantu sekali. Kemudian majelis al-hukam, qadha ini, kalau hukam ini masuk ke qadha, di majelis-majelis hukum, hadir langsung, baik baik hadir secara fisik maupun kalau sekarang kan bisa online, nyimak rekaman video. Kalau bisa langsung ya, dia bisa melihat faktanya bagaimana, bagaimana menghadapi manusia, ya, bagaimana menjawab suatu fatwa. Ada seorang yang minta fatwa, bagaimana cara menjawabnya. Nah ini perlu, makanya nggak bisa kalau otodidak. Ilmu-ilmu semacam ini ketika sudah penerapan itu nggak bisa otodidak. Kata beliau, aku dituli itu bil futnya, aku pernah mendapati fatwa diminta untuk berfatwa, terus aku nggak tahu apa yang harus aku katakan. Nah, fi majlisin syawarani fihi Sulaimanu ibnu Aswad. Ya, bingung. Padahal dia sudah menghafalkan Al-Mudawwan ini dalam kitab Malikiyah wal Mustakhrajah dengan hafalan yang mutlin. Tapi tetap saja hafalan ini nggak akan bisa memastikan seseorang ahli dalam berfatwa karena membutuhkan tajrubah. Bagus. Kenapa begini? Karena akan ada yang membimbing. Ya. Dulu para ulama itu dibimbing ketika ada dia muridnya misalkan berfatwa, gurunya akan memberitahu atau saat itu hadir juga gurunya. Kadang ditanya, dites muridnya. Kalau ada masalah ini, apa yang kamu katakan? Itu fungsi dari belajar fikih dengan guru, salah satunya itu. Ya, dia banyak memberi latihan kepada murid-murid sebelum nanti terjun di lapangan yang sebenarnya. Nah, ini sebab-sebab tadi ya yang berkaitan semuanya ini bermuara ke sebab adamul ahliyati li al fatwa, tidak punya kapasitas untuk berfatwa. Sebab yang kedua, ketergelinciran. Ketergelinciran. Namanya manusia pasti tergelincir. Innal alima qad yazillu wala budda. Suatu saat pasti akan tergelincir dan itu pasti nggak bisa dihindari. Dasarnya satu, ini alasannya cuma satu aja. Karena dia tidak maksum. Seorang alim, dia kan bukan nabi. Itu nggak maksum, maka ya pasti salah kesalahan ini. Walaupun dia niatnya benar lillah azza wa jalla. Karena nggak ada jaminan dia maksum. Kalau sudah maksum ya nggak akan lagi nggak akan lagi menjadi manusia biasa, sudah menjadi malaikat, menjadi nabi. Suatu saat, walaupun dia niatnya misalkan saya mencari kebenaran, ya pasti suatu saat akan terjatuh dalam kesalahan. Karenanya ini memang nggak bisa dihindari, tapi diwaspadai oleh para sahabat dari sisi apa? Dari sisi orang yang melihatnya, orang awamnya, orang-orang yang menjadi murid-muridnya, itu yang mereka waspadai. Misalkan di antaranya ucapan Umar bin Khattab, yahdimul Islam zallatu an. Ketergelinciran ulama itu bisa merusak Islam. Kalau orang yang biasa tergelincir berkali-kali, oke, tidak akan mempengaruhi kerusakan Islam. Tapi kalau sudah ulamanya yang tergelincir itu bisa berpotensi kehancuran Islam. Kemudian beliau juga menyebut ketiga, sesuatu yang merusak Islam itu
zallatu alim, jidalul munafiq bil Quran. Orang munafik memperdebatkan Al-Quran. Orang munafik memperdebatkan Al-Quran. Dan yang ketiga, hukmul a'immatil mudillin. Alim, munafik, dan orang-orang yang pemimpin yang sesatnya. Ketika mereka menghukumi, itu bahaya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan wailul lil atba'i min atharatil alim. Celaka orang-orang. Jadi yang kena itu sebenarnya kalau orangnya kan nggak bisa dihindari, dia terjatuh ya pasti. Tapi pengikutnya, hati-hati. Kaifa itu sebagaimana kasusnya. Yaqulul alimu syai'an bi ra'yihi, tsumma yajidu man wa a'lamu bi rasulillahi minhu, la yatruku qawlahu. Ada orang alim menjelaskan sesuatu, menyebutkan pendapatnya. Lalu dia mendapati orang yang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah. Nah, ternyata dia tinggalkan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah itu. Masih tetap mengikuti pendapat alim yang dia ikuti tadi. Ini bahaya. Ini agak sulit ya, mungkin ini lebih mudah lagi. Wal makhufu min zallatil alimi taqlidu. Ya, yang dikhawatirkan yang paling berbahaya itu kalau ada yang taklid, orang-orang yang taklid. Itu fatalnya di situ. Kalau kita ketahui bahwa itu adalah ketergelinciran, kadang memang nggak tahu juga, nggak bisa disalahkan juga ya pengikut. Kalau dia nggak tahu ketergelinciran apa enggak, namanya juga jahil. Tapi itu sesuatu yang bahaya gitu. Yang ini adalah sesuatu yang bahaya. Nah, yang bisa diantisipasi adalah ketika kita tahu sebagai pengikut, tahu bahwa itu kesalahan, tergelinciran, maka tidak boleh diikuti dengan kesepakatan ulama. Nggak ada ulama yang mengatakan ini khilaf masih boleh nggak ya? Kan dia alim, kan dia warisan para nabi misalkan, atau kan dia sudah mempelajari selama ini, nggak apa-apa lah diikuti. Atau ini juga namanya juga pendapat, bagian orang kan begitu. Hanya sekedar pendapat, nggak bisa begitu. Dalam syariat itu pendapat mewakili hukum dari Allah. Seolah-olah dia mengatakan ini hukuman syariat Allah itu menginginkan begini. Tapi kalau pendapat-pendapat dalam ilmu-ilmu yang lain, misalkan politik atau apa, itu normal saja ada orang mengatakan ya ini pendapat saya pribadi. Anda bisa mengikuti, bisa juga enggak, bisa juga salah saya. Enggak bisa kalau dalam syariat begitu. Syekhul Islam mengatakan ada sebagian ulama itu yang sudah memiliki tingkatan yang tinggi dalam ilmu dan agama, kesolehannya iya, ilmunya juga iya, dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Nah, kadang mereka itu ketika berijtihad itu tidak benar ya, terjatuh dalam kesalahan. Nau'ul hawa al khafi. Sini maksudnya bukan berarti mengikuti hawa nafsu, bukan. Jenis ya, ada jenis-jenis serupa bentuk-bentuk kayak orang yang mengikuti hawa nafsu. Itu pun tersembunyi. Dari sini maka menimbulkan pendapat yang tidak seharusnya diikuti. Walaupun dia termasuk wali Allah yang bertakwa. Jadi ada orang-orang itu yang ketakwaannya Masya Allah, ulama tersebut ilmunya juga sangat luas, tapi namanya mereka manusia, ya, kembali ke alasan tadi, laisa bimaksum. Mereka ada kesalahan juga, itu nggak bisa diikuti. Misalkan dalam akidah ya ada kesalahan, kadang mentakwil, padahal dia ahlu sunnah wal jamaah, kadang juga melakukan kesalahan, itu normal, sesuatu yang normal. Tapi yang dikhawatirkan tadi, pengikutnya. Dan ketergelinciran ini banyak sekali sebab-sebabnya. Banyak sekali alasannya. Bahkan terkadang juga karena memang takdir ya, nggak bisa dihindari. Al-awarid as-samawiyah, sudah perkara langit ini, urusan langit. Misalkan Allah takdirkan dia lupa, Allah takdirkan dia duhul-duhul itu nggak sadar ya. Kondisi nggak sadar. Dia nggak lupa, tapi nggak sadar. Seharusnya tahu, dia lalai gitu ya. Hingga terjatuh dalam kesalahan. Nah, sebab ketiga, banyaknya peristiwa yang terjadi. Banyaknya peristiwa yang terjadi. Karena Islam itu semakin besar, kemudian perkembangan teknologi, sehingga dalam satu hari, peristiwa itu bisa lebih banyak di zaman ini dibandingkan zaman-zaman dahulu. Orang dahulu itu kan hidupnya lebih santai ya, relax, slow gitu. Kalau sekarang itu, sehingga muncul banyak sekali peristiwa dalam satu hari. Yang sebagian besar masalah-masalah yang baru misalnya. Nah ini menuntut untuk
ada jawabannya dari sisi syariat. Banyak dan cepat muncul lagi kasus, belum selesai kasus ini muncul masalah baru seperti itu. Bahas kripto belum selesai misalkan. Ini Bitcoin ini apa halal apa haram sudah muncul, DeFi gitu. DeFi dengan macam-macamnya, segala macam bentuk ada di sana, konsep-konsepnya. Banyak seperti itu. Dan ini uh, mutasyabikatul masalih wal mafasid. Saling tarik menarik antara sisi maslahat dan mafsadat. Sehingga yang sulit itu kalau sudah mendapatkan gambarannya, tasawurnya sudah dapat, itu masalah muazanah bainal masalih wal mafasid. Ini sudah ke tahap ketiga kalau dalam fikih kontemporer. Sudah dapat takhrijnya, tafsirnya sudah dapat selesai. Tinggal menerapkan, dia harus mempertimbangkan apakah ini maslahat atau mafsadat. Apakah harus dijelaskan sekarang atau menunda dulu? Apakah disebarkan ke semua orang atau enggak? Ini harus dipertimbangkan dalam berfatwa. Atau ya seorang mufti kadang terjatuh dalam beberapa kesalahan berikut. Mufti para ulamanya itu kadang kadang memang bukan ulama ya, yang berfatwa itu kadang juga bukan ulama. Tapi seandainya pun mereka, kita nggak perlu memandang dulu ya, kita tinggalkan dulu. Yang penting ada orang berfatwa, baik ulama maupun enggak. Ada beberapa hal fatal yang bisa menyebabkan kesalahan dalam berfatwa, yaitu at-tasarru' wal ajalatu fil fut. Buru-buru tergesa-gesa dalam berfatwa. Ini menjadi poin yang sangat potensial, titik potensial untuk salah, al-udulu aniswab, menjauh dari kebenaran. Sangat berpotensi ke sana kalau buru-buru itu. Karena sebagian orang itu menganggap bahwa kalau bisa menjawab dengan cepat, itu menunjukkan hebat, jago, keren, ilmunya mantap, mungkin, gitu, cerdas, atau bahkan bisa memberikan kepercayaan, mendapatkan rating kepercayaan, trust dari masyarakat yang bertanya. Tapi sampai beliau bersumpah demi Allah, ini kesalahan, ini termasuk at-tasahulu fifut, ya, menggampangkan, bergampang, meremehkan masalah fatwa akad. Ini kadang dipaksa juga ya, memang terpaksa gitu. Ada sebagian dipaksa, tapi ya nggak boleh. Namanya mufti, nggak boleh dia tertekan. Misalkan dalam acara-acara televisi gitu. Kalau memang dia nggak tahu, ya bilang saja nggak tahu. Wallahu a'lam. Tidak perlu berbelit-belit, tidak perlu berbelit-belit. Tapi tetap kita sebagai ustadz-ustadz ya, bagian kita ustadz. Kalau memang ditanya sesuatu yang kita tahu ya kita jawab. Tapi kalau fatwa menjelaskan hukumnya, kalau sekedar menanya ini apa tarifnya, itu kan bukan menjelaskan hukum. Tapi kalau sudah menghukumi, ada orang bertanya apa yang harus saya lakukan, itu nggak bisa. Buru-buru seperti ini nggak boleh. Ibnu Salah mengatakan tentang orang-orang yang tasahul dalam fatwa, beliau tidak boleh mufti itu tasahul. Kalau ada orang yang diketahui begini, nggak boleh dia berfatwa, dilarang. Karena orang-orang yang tasahul ini nggak tasabut dulu, nggak cross check dulu. Kadang malah pertanyaan belum selesai sudah gampang, langsung ana arif jawabku, saya tahu udah arah kemana jawaban kamu, jawabannya begini. Itu nggak bisa ya, fatwa diperlakukan seperti itu, nggak boleh. Jadi harus diteliti dulu, dipertimbangkan dulu. Setelah tahu jawabannya pun dipertimbangkan, apakah saya jawab, bagaimana mengolah jawabannya, bagaimana mengatur kata-katanya. Ini Ibnu Salah yang di zaman dahulu, bukan ulama-ulama belakangan. Ada orang yang menganggap ini bahwa kalau cepat-cepat bisa jawab cepat itu baroah, kehebatan. Sedangkan lambat itu menunjukkan lemah. Nah, ini kadang dipaksa juga kan, namanya orang nggak tahu. Sebagian orang awam itu menganggap orang ulama-ulama syariat ini lelet atau hukum diem aja, nggak peduli dengan umat, atau mereka misalkan malas gitu ya, ulama-ulama saat ini malas-malas. Bukan malesnya ya, tapi harus meneliti dulu gitu kan, meneliti dulu. Wal ibta'u ajzuna man qaswa hadza jahl wa dzalika jahl. Wali anna wala an yubti wala yufti, seandainya ada orang yang lambat tapi nggak salah, lambat tapi benar gitu kan. Kalau kalau di ilmu biskan
biar pelan, biar lambat, asal selamat. Itu lebih bagus daripada buru-buru dia sesat menyesatkan orang lain. Dan ini kata beliau banyak sekali bisa disaksikan orang-orang yang bersegera buru-buru jawab dengan fakta yang mengerikan di program-program fatwa yang live di channel-channel YouTube dan seterusnya seperti itu di televisi. Waqad yatlubu muqaddimul barnamij min at-taifi. Bahkan kadang itu ini juga diperparah dengan presenternya. Presenternya itu memaksa muftinya itu bisa jawab. Dikasih waktu ini waktunya 2 menit misalkan. Harus bisa menjawab. Kalau nggak di skip misalkan. Ini nggak bisa ya. Program-program TV fatwa itu nggak, jangan sampai dibatas-batasi seperti itu. Nggak bisa. Makanya di sebagian syekh itu atau sebagian fatwa itu nunggu dulu gitu. Kadang pertanyaan-pertanyaannya sudah ada, sudah dipersiapkan. Atau memang difokuskan saja, memang syekhnya keahliannya di bidang ini, dia sudah tahu jawabannya, kemungkinan pertanyaan, probabilitas pertanyaan sudah punya jawabannya semuanya, tinggal lepaskan. Nyambung-nyambung saja itu bisa. Tapi kalau pertanyaan yang butuh dipelajari dulu, kadang malah di tempat itu dia nggak paham tasawurnya gimana, langsung ditanya gimana gambarannya, dia akan jelaskan, langsung dihukumi. Ini sangat fatal. Ini sangat fatal, nggak bisa. Seperti itu. Yang kedua, tadi yang pertama adalah efek ya, atau eh, efek dari banyaknya peristiwa, banyaknya kasus yang terjadi, pertumpukan kasus. Ini nomornya keliru. Menyebabkan al-luju' ila ta'mim. Jadinya fatwa itu ngambang ya, umum, berfatwa umum. Ini sebenarnya bukan fatwa, kalau begitu bukan jawaban. Kadang pertanyaan jawaban itu sifatnya diplomatis gitu. Ngambang saja. Misalkan, Ustaz, apa hukum trading jenis ini? Saya melakukan gini-gini. Dia mengatakan kalau ada ribanya haram, kalau nggak ada ribanya nggak haram. Ini kan nggak bisa. Ini orang awam. Dia nggak tahu riba itu apa, kemudian letak ribanya di mana, macam-macam riba nggak tahu. Berarti itu bukan fatwa, itu susah. Itu nggak menjawab. Bukan menjawab. Umum. Wal ikhtisar atau terlalu singkat. Boleh. Begitu saja. Padahal mungkin bisa jadi ada kasus-kasus tertentu, ada perinciannya. Kalau begini boleh, kalau begini enggak. Wa ada mundik kok, kurang detail dalam menjawab, kurang detail dalam menjawab, atau malah pindah, yang seharusnya dia berfatwa ditanya masalah hukum syariat, malah ngasih nasihat, dinasehati, atau amar ma'ruf nahi mungkar, sebaliknya amar ma'ruf nahi, merubah majelis ini jadi majelis yang lain, berfatwa, atau berubah jadi majelis qadha, padahal dia bukan qadhi, memutuskan kamu harus mentalak istri kamu. Lah siapa dia? Dia mufti bukan qadhi yang memutuskan, misalkan zihar atau ilah, perkara-perkara pernikahan seperti itu yang seharusnya dihukumi qadhi, kadang kebablasan seorang mufti itu sampai memutuskan perkara yang ranahnya. Yang ketiga, dampaknya adalah bersandar kepada fatwa yang mirip, padahal ada perbedaan dalam permasalahan tersebut. Nggak bisa sesuatu yang mirip harus dipelajari dulu. Kadang satu mujtahid saja, seandainya ijtihad lagi, dia meneliti lagi, misalkan Gopay, teliti lagi, cari-cari lagi indikasi dalil-dalil dan seterusnya, bisa jadi akan merubah pendapatnya. Ini kalau dalam satu permasalahan yang sama Gopay. Gimana kalau kasusnya lain, misalkan Supikai? Nah, dia harus meneliti lagi, nggak bisa langsung dihukumi. Sama aja itu. Misalkan ditanya tentang OVO misalkan. Pertanyaannya OVO dia jawab pakai GoPay. Nggak bisa. Orang satu aja bisa berubah-berubah. Berikutnya adalah sebab keempat, qillatuddin wa dha'ful iman. Kita dulu yang baca pertanyaan dulu. Bagaimana membedakan antara mengambil pendapat yang tasahul, dengan taisir. Ini membedakan antara tasahul dengan membedakan antara taisir, atau tasahul dengan taisir. Kalau mungkin bisa diperjelas lagi, saya kurang.
Ada dua kemungkinan ini bertanya. Contoh yang nulis. Oh, antara tasahul. Jadi tasahul satu sisi, taisirnya sisi. Mana suatu pendapat itu dikatakan tasahul jika dia tidak berdasarkan dalil yang kuat. Dia nggak punya dasar, nggak punya pijakan. Sedangkan taisir itu ada dua kemungkinan. Kalau tasawuf itu jelas ya, kemungkinannya nggak ada kemungkinan. Dia adalah mencari sesuatu yang lebih ringan. Padahal dalilnya itu mengharuskan sesuatu yang berat. Nah, itu namanya tasawuf. Atau meninggalkan dalil yang kuat, berpindah kepada dalil yang lemah. Itu namanya tasawuf, menggampangkan. Namanya saja menggampangkan, aslinya kan nggak gampang. Beda dengan taisir. Taisir itu bisa jadi, taisir itu ringan. Bisa jadi dalilnya memang menuntut begitu, dalilnya mengarah ke sana, karena rusuh atau maslahat tergantung istihadnya ya, ulama yang beristihad ini. Atau karena memang masuk dalam kondisi tasawul juga. Jadi taisir ini ada kemungkinan dibenarkan. Kuncinya adalah mau ngambil pendapat tasawul atau taisir, ikuti pendapat yang berdasarkan dalil. Karena tidak selamanya pertengahan itu yang sahih ya, yang benar. Bagaimana kita jelaskan? Kalau nggak salah ini penjelasan Syekh Al-Khatlan. Jadi tidak selamanya pertengahan itu baik. Terkadang taisir itulah yang benar. Kalau memang dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan masalah ini mengarah ke sana. Sementara tasahul itu sudah pasti jelek, tasahul menggampangkan, meremehkan gitu ya. Atau buru-buru tadi itu termasuk tasahul juga. Kurang penelitian, misalnya tasawurnya kurang sudah dihukum. Itu masuk ke tasawur. Tapi kalau taisir memberikan kemudahan, sudah dipertimbangkan, sudah memiliki pijakan. Itu baru taisir. Boleh di feedback apakah sudah tetapi itu yang dimaksud dan sudah dipahami atau belum. Sudah 1 jam lebih dikit. Amin wa yakum. Mungkin ada waktu, kita sediakan waktu 5 menit, 10 menit untuk kalau ada yang bertanya atau mengoreksi kalau saya ada salah. Kadang ada yang unik-unik juga ya, namanya netizen itu. Masalah ini aja yang dibahas. Ini lagi kena ini dibahas lagi. Ya memang harus begitu. Memang harus begitu kalau membahas menghukumi fikih nawazil, harus begitu, harus dipelajari. Nggak bisa, nggak boleh bosan. Masalah yang sudah paten saja, maksudnya yang bukan nawazil, sudah terjadi sejak zaman dahulu, sudah dibahas sahabat, sudah dibahas para ulama terdahulu saja, itu harus sering diulang-ulang di murajaah. Imam Ahmad misalkan bertahun-tahun mempelajari bab haid. Apalagi masalah kontemporer. Kalau dibahas lagi, normal. Dan itu menunjukkan bahwa dia peduli dengan kebenaran, ingin mencari kebenaran. Tapi tetap bukan berarti meninggalkan mana yang lebih prioritas. Itu lagi kasus. Sesuatu yang kurang penting, misalkan jarang dihadapi manusia, maka seharusnya bisa dikedepankan masalah-masalah, misalkan ya pembahasan fatwa itu lebih diutamakan mana yang paling paling jangkauannya paling luas, dirasakan oleh semua orang. Itu penting juga, fikih prioritas. Baik, kalau nggak ada pertanyaan atau masukan, saya lanjutkan lagi. Sebab yang keempat,
lemah dalam agama dan lemah dalam keimanan. Agamanya itu minim dan keimanannya juga lemah. Ini sebenarnya mirip-mirip saja. Qillatuddin, wadha'ful iman. Ini menghasilkan banyak sekali sebab-sebab ketergelinciran dalam fatwa. Bermuara ke sini. Di antaranya tadi tasahul. Wal jur'atu alaihi. Jur'ah itu memaksakan diri untuk terjun padahal dia belum memiliki keahlian. Belum memiliki keahlian, memaksakan diri. Ini disepakati ulama. Tasahul dalam fatwa itu nggak boleh. Tapi kalau taisir beda lagi. Taisir itu meringankan sesuatu tapi dia memiliki dasar. Kalau tasahul enggak. Ini disepakati, ulama sepakat nggak boleh tasahul dalam berfatwa. Banyak sekali orang-orang yang naik di mimbar podium-podium fatwa, apalagi di sarana-sarana informasi media massa itu ingin mencari popularitas dan ingin terkenal. Ini sangat fatal ya sebenarnya, nggak bisa nyari followers itu, nggak bisa. Kalau nyari bikin video fatwa gimana caranya dipoles supaya viral itu nggak bisa. Fatwa itu bukan digunakan untuk mencari viral. Ini bisa berdampak tasahul dalam fatwa. Bisa berdampak tasahul dalam fatwa. Di antara contoh tasahul juga, tasahul ini bercabang lagi menjadi beberapa macam, beberapa bentuk. Di antaranya al-istisyraq ilaiha wa talabiyah. Nyari, minta. Minta nyari-nyari mana yang bisa saya jawab. Dulu para sahabat itu nggak mau ditanya aja, dialihkan ke sahabat yang lain. Kalau sekarang nggak ya, banyak orang yang nyari, nyari. Mana sih ada yang bertanya nggak membuka, buka peluang. Kalau mengarahkan bagus ya, kalau dia punya keahlian mengarahkan, saya mau bantu gitu ya, bisa. Tapi kalau dia nyari itu, minta, ini yang muskilah. Rahimallahu salaful ummah. Salaful ummah, para pendahulu kita itu, setiap mereka kalau ditanya itu, bahkan ada yang menjawabnya itu dengan bergemetar. Bagaimana diungkapkan oleh Atta rahimahullah. Ada mereka itu ditanya itu gemetar, ketakutan. Ada pertanyaan lagi, tasahul dengan tatabu'ur rukhas. Apakah berkaitan erat? Jawabannya enggak. Enggak ya. Tasahul dengan tatabu'ur rukhas itu lain lagi. Tatabu'ur rukhas itu dia tasahul enggak mesti tatabu'ur rukhas. Tapi apakah tatabu'ur rukhas mesti tasahul? Enggak mesti juga. Jadi kadang tatabu'ur rukhas itu mencari pendapat-pendapat yang aneh, kadang bisa digunakan untuk mempersulit orang. Misalkan saya memiliki sentimen, ada masalah dengan kelompok tertentu gitu. Saya nggak suka sama kelompok ini. Dia nyari pertanyaan, dia bertanya dan seterusnya. Saya carikan pendapat-pendapat yang aneh-aneh yang mempersulit dia. Itu bisa tetap rukhas. Dan itu bukan tasahul, malah malah memberatkan dia, beratkan dia. Atau memang sudah saya teliti juga gitu, saya nggak menggampangkan, saya sudah berusaha nyari-nyari, sudah melakukan, sudah mengeluarkan effort yang berlebih. Tapi ya dekat sih, nggak jauh-jauh banget. Tapi apakah berkaitan? Kalau dikatakan berkaitan, Allah alam. Menurut yang saya pahami dari penjelasan-penjelasan ulama itu beda. Yang berdekatan itu biasanya dibahas bareng itu tahayul, hilang dengan tata buruk itu berdekatan. Tata buruk dan hilang, tahayul. Karena tasahul ini lebih lebih umum ya. Tasahul ini lebih umum. Termasuk bahkan bukan hanya dalam berfatwa, tapi juga dalam bersikap untuk dirinya sendiri itu bisa juga. Wallahu Selanjutnya bentuk-bentuk tasahul juga istihya, malu mengatakan la adri. Malu mengatakan la adri. Ini kan bukan bukan meringankan, ya, bukan taisir, bukan juga tatabu uruf. Enggak ya. Malu aja dia bilang la adri. Sehingga saya harus menjawab nih, harus jawab. Masa bilang nggak tahu? Malu. Dianggap sebagai aib, mankosoh aib.
dan dia tidak tahu ini orang yang miskin, berarti kasihan. Miskin itu biasanya dalam bahasa Arab itu lebih tepat kalau kondisi-kondisi begini diartikan kasihan, menyedihkan, kasihan. Eh, Menurut sebagian ulama itu ya, diantaranya la adri nisful ilmi. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan sulusul ilmi, sepertiganya ilmu itu la adri. Ini ada sahabat yang masyhur, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan. Jadi kalau ada yang mengatakan, ini kan sering yang paling terkenal kan la adri nisful ilmi. Nggak tahu itu setengah sebagian dari ilmu. Nah, kita ada yang lebih bagus lagi kalau menukil dari sini. Sepertiga ilmu. Dasarnya ini ungkapan Abdullah bin Umar. Dia mengatakan al ilmu talata. Ilmu itu ada tiga. Ayatun muhkamah wa sunnatun madiyah. Ayat yang muhkam bukan yang mutasyabih. Sunnah madiyah, sunnah yang sahihah. Wala adri. Aku tidak tahu, ini juga ilmu. La adri al ilmu. Salah satu ilmu, jadi ilmu itu al ilmu bi annaka la tadri. Kamu tahu bahwasanya kamu nggak tahu, itu bagus. Karena setiap manusia itu nggak mungkin mengetahui semuanya. Jadi ada sisi yang diketahui, sisi yang nggak diketahui. Dia harus tahu mana yang dia tahu, dan dia harus tahu mana titik-titik yang tidak dia tahu. Seperti itu. Kemudian diantaranya juga tatabu'ul hiyal al-mahdhura awil makruh. Nyari-nyari hilah. Ini salah satu jenis tasahul. Hilah. Ya, yang kalau paling gampang contohnya hilah itu orang-orang Bani Israel yang nyari ikan dilarang pada hari Sabtu, akhirnya masaknya hari Jumat. Itu hilah yang dilarang. Atau diharamkan daging babi, maka dia dia ngambil lemaknya untuk keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari mereka. Itu juga hilah makruh atau makruh. Atau paling gampang lagi inah. Itu jelas. Ya. Kalau mau memperdalam lagi banyak sekali contoh-contoh hilah yang disebutkan oleh para ulama. Yang lebih detail seperti itu banyak. Atau misalkan ini boleh dibahas nanti ya. Bisa cari. Kebetulan kemarin saya pernah ditanya belum lama. Apa hukum, kan kita tahu bahwasanya orang yang membatalkan puasanya karena jima di hari Ramadan itu kan kafarohnya berat, ditartib, kafarohnya berat. Selain dia harus kodok, dia harus membayar kafaroh, yaitu memerdekakan budak. Kalau nggak bisa, kalau nggak mampu, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau tidak mampu, maka dia memberi makan, kan begitu. Nah, gimana kalau orang ini melakukan khilaf? Dia sudah nggak tahan, misalnya baru nikah sama istrinya, dia tergoda. Akhirnya supaya nggak membatalkan dengan aljima di hari Ramadan, dia minum, makan dulu gitu. Memang dosa gitu, tapi apakah ada kafarohnya apa enggak? Nah, ini bisa bisa dibahas, bisa didiskusikan. Mungkin di grup nanti nggak apa-apa juga. Itu masuk juga ke hilah, iman atau safar dulu supaya nanti bisa boleh berbuka. Atau minum, cara yang paling enggak minum lah, biar nggak capek-capek. Minum kan gimana? Sudah batal kan, berarti ketika minum sudah batal. Kalau safar kan nggak pasti batal ya, masih masih bisa puasa. Ini minum sudah batal, haram. Kemudian dia mengumpuli istrinya. Nah, apakah masih ada kafaroh atau enggak? Kemudian dal at-tamassuku bisyubah. Dia mengambil syubhat-syubhat, berpegang teguh kepada syubhat, nyari keringanan-keringanan. Nah, ini salah satu jenis tasahul. Alaman yaru munaf'ah. Ini salah satu bentuk saja. Banyak sekali bentuk-bentuk yang lain. Awit taglid alaman yuridu doro. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Bahwa tatabu urukos itu bisa jadi nggak taisir, nggak tasil juga. Dia bisa malah memberatkan orang yang ingin dia madoroti. Dia nggak setuju dengan orang-orang tertentu, misalkan pemerintah tertentu atau kelompok tertentu. Akhirnya dia nyari-nyari pendapat untuk menyerang sana. Yang yuridu doro, ingin dia madoroti, mencari yang sulit. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Wala amrullahi man fa'ala dzalika faqad hana 'alaihi din. Demi Allah, orang yang melakukan itu maka hana 'alaihi dinu. Hina sekali. Hana gampang saja diartikan pakai bahasa Indonesia. Hina.
Walaupun sebenarnya enggak 100% begitu. Kemudian selanjutnya di antara hasil dampak atau efek dari kurangnya keimanan seseorang itu otomatis dia akan mengikuti hawa nafsu, dan ini diharamkan dengan kesepakatan ulama. Ini bagus ya, kitab ini ketika menyebutkan hukum, kalau ijma disebutkan ijma juga kayak tadi ittifaq bil ijma. Makanya beda gaya bahasa orang usul fikih, itu setiap kata per katanya sudah diperhitungkan, penting. Setiap kata ada maknanya. Karena mereka paham cara menggunakan kata-kata, ya, penggunaan ayat-ayat aja saja. Mereka detail sekali. Huruf jar itu apa fungsinya? Karena semuanya bisa diambil hukum. Ketika mereka melihat kalimat itu dalam pandangan kan beda-beda. Melihat kalimat itu kalau orang sastrawan dia melihat dari sisi keindahannya. Kalau misalkan orang-orang orang-orang yang tadabur dari sisi tadaburnya. Nah, sedangkan orang-orang usul fikih melihat teks itu yang diambil adalah hukum. Apa yang bisa saya dapatkan hukum dari ungkapan ini? Makanya mereka detil. Hadza wa in kana dakhilan, walaupun ittibaul hawa ini masuk. Bisa juga masuk ke tasawuf. Makanya ini kata beliau di awal sudah bilang saling tarik menarik antara satu sebab dengan sebab yang lain. Di antara orang yang mengikuti hawa nafsu, ciri-cirinya hubul duhur, suka popularitas, suka popularitas. Dengan menampakkan seolah-olah dia orang yang alim, yang paham, paham dengan kondisi negaranya, kondisi masyarakatnya, paham fikih waqi, yang mutafat allati yatawwa'ul Islam li jami'i tahawulatil hadariyah. Peradaban dia sudah kuasai semuanya seolah-olah begitu. Nah, ini nggak boleh ya. Hubul zuhur bimadharil hari lalu. Tapi orang itu harus menampakkan diri. Jadi bukan bedakan antara orang yang menampilkan diri dan mau tidak mau harus tampil, sama yuhib, dia suka, hobi gitu, nyari-nyari kesempatan. Itu lain. Dan hubul zuhur ini masalah hati. Sebagai manusia kita tentu saja sulit untuk melihat hati orang lain. Jadi menghukumi orang lain sebagai hubul zuhur ini nggak bisa. Ini minimal untuk kita sendiri ya, untuk introspeksi diri kita sendiri. Kemudian ittiba'u ahwa'ir ru'asa. Ini kalau udah pesanan politik itu gitu. Orang-orang yang punya kepentingan, yang diharapkan pemberiannya, dia punya dapat komisi apa itu ya. Atau orang-orang yang tamak, penyebar hoax, buzzer-buzzer, tazifil haqqa, itu buzzer. Kerjaannya buzzer, mengubah hukum yang sudah ada diubah. Tahriful kalimi an mawati, ungkapan di bolak-balik, pelintir-pelintir sana sini. Ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Kemudian jim at-taqlid wa ta'assub, fanatik suatu madhab yang dia ikuti. Ini di sini umum ya, bukan madhab fikih saja, madhab apapun. Misalkan dari sisi madhab itu kan suatu pemikiran gitu ya. Misalkan dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran tertentu, walaupun kecil, misalkan aliran dia vegetarian misalkan. Dia sangat ta'assub dengan itu sehingga menjelaskan hal-hal yang bersifat daging, ada hewan-hewan gitu, dia anti, dia perketat. Nah, ini bahaya juga. Jadi mazhab di sini lebih umum, termasuk preferensi dalam dalam kehidupan sehari-hari itu juga bisa masuk di sini. Kalau dia terlalu berlebihan atau politik ya partainya dia sangat fanatik buta, apapun yang dia lihat dari dari uh, orang yang didukung itu pasti baik, pasti didukung, dicari-cari celah supaya baik. Maka seperti ini bahaya. Kalau mau berfatwa nggak bisa. Faqad yuftil mujtahidu bi ra'yin syadz fa yuqalliduhu muta'assiban li alimi madhhabi. Dia taklid ke ulama madhabnya. Terutama lagi kalau madhab fikih, tentu saja madhab fikih. Udah tahu dia pendapat ini keliru, bahkan dijelaskan oleh pengikut madhab tersebut bahwa ini keliru, tapi masih saja diikuti, maka ini yang salah. Ini terakhir nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.
idza nazalat bil muslimin nazilah, kalau ada suatu perkara yang baru menimpa kaum muslimin, maka menimpa seorang muslim, maka dia minta fatwanya ke siapa? Dia harus minta ke fatwa ke orang yang dia yakini bahwa dia berfatwa dengan syariat Allah dan Rasulnya dari mazhab apapun. Kalau sudah ini perkara nazilah ya, perkara kontemporer itu memang nggak bisa kita samakan dengan masalah-masalah hal-hal yang sudah biasa terjadi, yang sudah dari kitab-kitab sudah dibahas ulama zaman dahulu. Itu nanya ke mazhab bisa. Tapi kalau masalah kontemporer nggak bisa lagi bertumpu pada ulama mazhab yang dia anut. Dan tidak wajib bagi seorang pun dari kaum muslimin taklid kepada sosok tertentu dari ulama. Semua pendapatnya, misalkan saya saya terlalu percaya dengan seorang ulama, bahkan Syekhul Islam sendiri sampai semua ucapannya diikuti, itu nggak boleh. Beliau sendiri yang bilang ini, tidak wajib, tidak wajib mengikuti, tidak wajib. Walaupun beliau tidak mengatakan haram, tidak wajib, tidak ada keharusan untuk melakukan itu. Ini sebagai kritik ya, beliau kritik atau koreksi bagian pengikut madhab itu yang terlalu berlebihan. Mengatakan saya karena bermadhab Syafi'i maka harus mengikuti semua ucapan Imam Syafi'i. Ucapannya enggak harus begitu. Atau Imam Nawawi semua ucapannya pendapatnya saya harus ikuti, enggak. Wala yajibu ala ahadin minal muslimin iltizamu madhhabi syakhsin muayyanin ghairir rasul. Kalau mau mengikuti seseorang, madhabnya seseorang, satu saja yang bisa kita ikuti. Semua pendapatnya, yaitu Rasul. Fi kulli ma yujibuhu wa yukhbiru bi, baik sifatnya itu insya ya hukum maupun berita. Kalau 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 hukum berarti imtithal, ranahnya ke amal, mengamalkan. Tapi kalau khobar tasdik, tasdiknya mempercayai. Bal kullu ahadin minan nasi yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang itu pendapatnya ada yang ditolak, ada yang diterima. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ini penutupnya. Nah, beliau punya rekomendasi, beberapa rekomendasi ya. Karena ini jurnal ya, bagus rekomendasi. Yang pertama, at-tahdziru minal fatawi allati la tastanidu ila dalilin syar'iyyin mu'tamad. Nah, waspada dari fatwa-fatwa yang tidak bersandar ke dalil syar'i yang mu'tamad. Karena dalil itu ada yang mu'tamad, ada ghairu mu'tamad. Apalagi yang nggak punya dalil, nggak punya argumentasi. Misalkan dalil ghairu mu'tamad ya, misalkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu, itu bahaya. Fatwa-fatwa seperti itu. Apalagi yang bukan dalil, misalkan pengalaman atau misalkan wali dia wali nih, dia hebat jago, maka pasti insya Allah benar. Nggak bisa ya manut wali atau Habib, ya ucapannya Habib. Ini tanpa mengurangi derajat orang-orang soleh Habib atau yang lain. Jadi kalau kadang orang seperti itu bukan dalil, ucapan Habib jadi dalil dari mana? Atau wali-wali majtub misalkan. Wa uman haji li tadris usulul ifta. Ini perlu kata beliau untuk sekolah-sekolah tinggi, bagus ada pelajaran usulul ifta, jamiah-jamiah Islamiyah dan kuliah syariah. Perlu ada matkul ini, harus diajarkan supaya ketika selesai belajar fikih, terutama orang-orang yang syariah, itu tahu caranya berfatwa dan tahu kapasitas dirinya sampai tingkat mana. Kemudian antakuna hunaka manabir lil fatwa li a'dha'i hay'ati tadris al muahhalin tawallal jami'atu abra amadati khidmatil mujtama' al isyraq. Ini juga rekomendasi untuk universitas sebenarnya. Jadi difasilitasi ada mimbar khusus ini, majelis untuk berfatwa untuk para pengajar, dosen-dosen yang memiliki keahlian. Dan ini direkomendasikan oleh universitas. Ini bagus diadakan karena kalau nggak salah di Universitas Islam Madinah itu ada. Jadi ada tim untuk khusus memang didesain untuk orang-orang yang berfatwa. Masyayikh yang berfatwa dengan ada tim yang murid-murid mereka sambil dilatih. Itu bagus. Karena rata-rata sekarang kalau kajian-kajian umum yang tidak akademik, tidak akademisi itu
nggak nyampe ke tingkatan fikih-fikih yang tinggi. Paling ya fikih-fikih dasar, dan jarang sampai ada diskusi-diskusinya. Mulazamah itu pun yang nggak tahu ya, di Indonesia belum menemukan gitu sistem mulazamah yang sampai ada ujiannya, ada latihannya, kemudian eh, praktek gitu ya, terjun ke masyarakat, terjun misalnya KKN kayak begitulah ya. Kemudian ada nulis, latihan menulis, riset, itu belum belum sampai ke sana. Makanya beliau kalau bisa bilang jamiah universitas itu bikin seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Tafadhol, masih ada yang lain? Saya ada setengah jam bisa diskusi. Ini rujukan beliau. Mungkin sebagian dari yang hadir ini saat itu ya, satu ustadz yang sudah berpengalaman lebih banyak atau lebih banyak ilmunya juga dibandingkan saya. Tafadhol, silakan disampaikan kalau ada. Ini ada pertanyaan lagi. Dengan banyaknya kasus orang menumpang makan tanpa diundang di kawinan orang lain, apakah secara uruf bisa berubah menjadi halal karena dibiarkan oleh pemilik acara? Kalau secara uruf bisa berubah menjadi halal atau enggak, bisa saja. Tapi kalau alasannya karena dibiarkan pemilik acara, nggak bisa. Ya, nggak bisa menjadikan, nggak bisa dia disimpulkan bahwa urufnya sudah berubah menjadi halal. Karena dibiarkan pemilik acara ini ada banyak kemungkinan. Bisa jadi ya, nggak enak atau terpaksa atau malu, masa, karena apalagi sifatnya orang Indonesia ya di Jawa, terutama Jawa, itu gimana mau bikin acara senang-senang kok malah ngusir orang, tapi dia terbebani ya, sesuatu yang terpaksa itu nggak bisa. Bahkan jual beli saja kalau ada orang nggak enakan itu nggak sah sebenarnya, mukroh, karena tijaratan antarodin, innamal bayu antarodin, harus keriduan. Nah ini orang nggak enak, masa ustadznya jualan nggak saya beli, sudah ditawarin lagi, sudah nyoba lagi. Nah, itu nggak sah sebenarnya ya, jual belinya nggak sah kalau melihat ke penjelasan para ulama. Ya, tinggal nanti dia bertanya lagi aja kalau misalkan ada indikasi seperti itu. Apakah kamu ridho apa enggak? Kalau nggak ridho yang nggak sah. Ini faktor berfatwa tanpa melihat kondisi negeri penanya, masuk ke faktor mana? Kalau menurut antum gimana? Kita punya sebenarnya empat ya, yang paling pokok itu ada empat. Yang pertama ada mul ahliyah, yang terakhir dulu. Saya tunjukkan tempatnya. Penyebab keempat itu qillatuddin wa dhaful iman. Ini faktor agama. Kurang bertakwa, pengetahuan agamanya sedikit, faktor keimanan, yakinannya tentang Islam masih lemah. Kemudian yang ketiga ini kasratul hawadith wa tasaru'ih, banyaknya peristiwa. Jadi bukan faktor orangnya tapi faktor objeknya. Objek yang difatwakan itu banyak. Kemudian yang kedua zallatul alim, ketergelinciran. Tergelincir itu nggak disengaja ya, salahnya nggak disengaja. Tergelinciran secara umum ya, walaupun masuk juga sih sebenarnya. Tergelinciran ini bisa disengaja, bisa.
Tapi yang dibahas di sini tadi lebih cenderung ke sesuatu yang tidak tidak diinginkan, gitu. Melihat ke eh, kondisi psikologis manusia. Manusia kepribadiannya bukan maksum. Jadi berarti lebih condong ke kesalahan yang tidak disengaja, tidak diinginkan. Beda beda kasus kalau ada orang misalkan uh, mencari hawa nafsu, mengikuti hawa nafsunya, maka bisa masuk ke qillatuddin, bukan masuk sih. Kemudian sebab yang pertama tadi ada mul ahliyati lil futya, belum memiliki keahlian. Agak panjang. Ada mul ahliyah, ada mu ahliyatil mufti. Jadi ada tiga yang kembalinya ke pemberi fatwa dan satu berkaitan dengan masalah yang menjadi objek fatwanya. Coba kalau antum gimana menurut antum? Masuk ke kategori mana ini yang lebih tepat? Kalau mau diringkas bagus ini di poin-poin utamanya. Tepat siapa yang menjawab? Antum tanpa mengurangi kehormatan antum. Kalau tasawul bukan sendiri. Kenapa? Kalau masuk tasawul bukan Tasahul. terlalu cepat. Tasaruh segera gitu. Bisa, 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 bisa masuk ke sana. Nah, yang lainnya, ya bisa tadi ke buru-buru gitu ya, sampai nanya-nanya dulu. Kadang masalahnya itu namanya supaya unjuk kehebatan. Orang kan biasanya sudah bisa terbaca ini pikiran penanyanya, karena tahu nggak perlu dilanjutin, udah tahu jawabannya, nggak perlu panjang-panjang. Itu biasanya pembawa acara juga ya kayak gitu, dipotong kan. Nanya belum selesai malah kadang cerita dulu. Namanya orang bertanya kan macam-macam. Ada orang yang bukan berilmu memang. Tapi nggak apa-apa ya udah dengerin aja gitu. Dengerin sampai pertanyaannya itu lepas itu biarkan dia bertanya apa adanya menyebutkan semua yang dia butuhkan. Tapi namanya program televisi dia terbatas waktunya. Kadang juga untuk ratingnya jangan sampai kelihatan buruk. Harus fokus dan seterusnya itu mempengaruhi ya. Jadi buru-buru aja ya. Berarti buru-buru masuknya kemana? Sebab ke kasratul hawadith atau sarunya sebab itu. Kalau saya melihat sendiri, tapi sebelum itu coba kalau ada yang lain pendapat yang lain boleh sharing. Kalau nggak ada, karena sendiri ya. Melihat ada tiga kemungkinan, bisa masuk ke sebab pertama, masuk sebab kedua, dan bisa masuk ke sebab ketiga. Sebab yang pertama belum ahli, dia belum berpengalaman, belum punya jam terbangnya masih rendah gitu. Atau memang nggak punya keahlian, belum punya keahlian sudah berfatwa, bisa ke sana. Bisa juga kondisi yang kedua ketergelinciran. Dia biasanya nanya tapi dalam suatu kondisi namanya manusia kan kadang kelupaan. Tadi kan lupa masuk ke dalam zalatul alam. Lupa atau nggak sadar. Nggak ditanya dulu. Bisa saja. Bisa juga kondisi yang ketiga tadi buru-buru atau karena memang eh, apa namanya jawabannya terlalu umum atau terlalu ya sama tergesa-gesa dan karena banyaknya pertanyaan sampai kelewat. Bisa bisa relatif tergantung kondisinya bagaimana. Gimana Pak Yoga?
Menurut antum bagaimana? Ya, setuju lah Kak. Saya Bisa ya, bisa masuk ke sana sini. Makanya memang sulit ya kalau mau dibikin. Ini saja sudah bagus, beliau masukkan di sini sangat padat dan cukup kuat ya. Selain menyebutkan poin-poin utamanya, beliau juga menguatkan ungkapan tersebut dengan penjelasan para ulama yang dinukil. Dan yang dinukil bukan ungkapan-ungkapan ulama muasirin, ulama sekarang, tapi ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang mutamakin. Tafadhol, kalau ada lagi yang mau dibahas, kita manfaatkan waktu ini seperempat jam lagi. Ini makanya sebenarnya saya sudah bikin mantumah, ya, mantumah, dan sumbernya dari sini. Sebab Syududil Fatwa. Mantumah berapa? 15 bait atau berapa? Cuman ya masih ada salah-salah dari sisi bahasa, belum sempat koreksi lagi. Dari sisi bahasa. Itu perlu dipelajari itu, diingat-ingat sebagai bahan introspeksi diri. Faktor al-luju'u ila ta'mim ini juga bahaya ya. Fatwa-fatwa yang begini ini, terutama yang terbatas dengan waktu, itu agak agak lumayan bahaya. Al-luju'u ila ta'mim, terlalu global gitu. Ada suatu permasalahan itu dihukumi halal atau haram, tapi masih ada uyutnya, ada syurutnya. Nah, ketika dia umum bikinnya, maka syurutnya nggak disebutkan, kemudian aturan-aturan yang berkaitan nggak disebutkan, itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Makanya ketika membahas fikih nawazin, kadang itu pendapatnya membolehkan dan pendapat yang mengharamkan itu ujung-ujungnya sama gitu. Ujung-ujungnya sama. Misalkan nih, dia mengatakan boleh, tapi dengan syarat begini, ketat syaratnya. Sehingga ketika yang terjadi di masyarakat, kalau diterapkan syarat-syarat tersebut, ini nggak terpenuhi syarat diperbolehkan. Sementara yang membolehkan, sementara yang tidak membolehkan, mengatakan haram, dia kadang mengecualikan ya, dalam kondisi tertentu ini nggak apa-apa dikerjakan. Nah, ketika diterapkan di masyarakat, kondisi yang ada adalah kondisi yang dikecualikan tadi, sehingga ketemulah menjadi diperbolehkan, ya, atau ketemunya menjadi diharamkan. Itu perlu yang nggak bisa berfatwa itu dengan keumuman. Takmin seperti itu sulit. Atau misalkan dia mengungkapkan hukum ini dalam fikih ya. Apa hukum masalah ini? Dia mengatakan disyariatkan. Ini adalah umum. Syariatkan itu kan tingkatannya macam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau dia mau mau detail, harus disebutkan. Orang-orang usul fikih itu nggak terima biasanya kayak gitu. Masa cuma disyariatkan saja? Tapi kalau ada tujuan tertentu ya boleh lah. Misalkan ini sunnah tapi supaya orang ini lebih semangat, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa disebut disyariatkan, dianjurkan. Tapi dalam fikih kita harus detail, orang-orang usul fikih harus detail. Karena konsekuensinya kalau cuma bilang disyariatkan dan itu wajib, berarti yang meninggalkan berdosa. Misalkan apa hukum membasuh wajah dalam wudhu, dia cuma bilang disyariatkan. Nggak cukup seperti itu, harus detail. Atau dilarang, dilarang ini tingkatannya sampai mana? Apakah haram atau makruh atau ada pertanyaan lagi, orang awam tugasnya bertanya dan taklit kepada ahli fatwa atau gurunya. Lalu bagaimana orang awam mengetahui fatwa pendapat yang diberikan bukan syad atau mungkar? Ada banyak banyak cara ya untuk mengetahui ini. Bisa jadi uh, dia mengetahui dari adanya pendapat lain selain gurunya atau ustadznya yang lain, syekhnya yang lain, alim yang lain yang membantah pendapat tersebut, pendapat gurunya tadi, dan gurunya nggak bisa menjawab. Atau gurunya sendiri yang mengatakan ini pendapat ini merujuk, misalkan rujuk, ya jangan diambil.
salah satunya begitu. Atau kalau orang awam itu istilah awam atau mukolit. Kalau bahasa usul fikihnya mukolit. Manusia itu ada mukolit, ada mujtahid. Mujtahid itu yang bisa menghasilkan hukum. Dan orang mukolit itu bertingkat-tingkat. Ada yang nol, dia nggak tahu sama sekali, pokoknya ikut aja gitu. Ada yang dia sudah punya ilmu, tapi belum menjadi mujtahid, belum bisa menghasilkan. Tapi dia tahu, dia bisa menimbang. Mana tahu dia dalil, dia bisa membaca. Pendapat ini dalilnya apa? Munakosah dialog antar pendapat, bisa dia membaca. Cuman untuk menghasilkan hukum dia belum punya alat-alat, belum lengkap alatnya. Nah, itu juga disebut mukolit. Orang yang sudah mukolit yang di tengah-tengah gini, atau yang mendekati tingkatan mujtahid, walaupun mujtahid yang juz'i dalam sebagian permasalahan dia sudah mujtahid, ini dia bisa mengetahui apakah syad, mungkar. Ini menggunakan istilah syad atau mungkar dalam istilah hadis ya. Masalah hadis itu dibedakan antara syad dan mungkar. Syad itu pendapat rawi yang tiko yang menyelisih rawi lain, menyendiri tiko menyelisih pendapat riwayat lain yang tiko juga. Tapi kalau mungkar itu menyendiri dan dia lemah, rawi yang lemah, riwayat yang lemah itu disebut mungkar. Ini saya pernah berdiskusi gitu, berfaedah sama sama mertua saya, Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Pernah nanya, kenapa kualitas uh, asatid di Indonesia itu bisa beda dengan kualitas asatid atau masyayikh di Saudi Arabia? Salah satu faktornya adalah karena kurangnya ahli orang yang berdakwah, kurangnya orang yang berdakwah, sehingga orang yang seharusnya punya spesialis tertentu itu seharusnya fokus membahas itu, dia mau nggak mau harus terjun juga untuk membahas masalah, menjelaskan untuk menasehati orang-orang awam. Seharusnya dia membahas spesialisnya, gitu. Tapi nggak bisa, sulit, nggak bisa tafarruh misalnya. Kalau orang-orang sana itu ya itu dia, nggak akan bahas yang lain. Sekarang kan susah. Orang usul fikih apalagi masyarakat kita itu aneh juga kan. Bukan bidangnya dipaksa gitu. Dia spesialis fikih muamalat, dipaksa harus, wah ini diragukan ini nggak pernah bahas akidah. Loh kan nggak semudah itu gitu. Tidak bahas akidah, tidak pernah bahas yang rinci-rinci. Padahal dia cerdas. Ya kan beda, nggak bisa seperti itu. Nah di Indonesia kita dituntut untuk semuanya. Ini iya untuk ngasih kajian ibu-ibu, ngajar di kelas, kemudian apalagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat nggak mungkin bahas masalah-masalah fikih yang detail ya. Tapi oke lah, khutbah Jumat masih bisa. Tapi kalau kajian-kajian umum gitu, itu sulit. Maka perlu perlu tafarruq, fokus. Belum lagi nyari kerja. Ya. Ada yang unik juga kemarin Ustaz Dr. Musyafa. Anda nggak pernah menemukan ada syekh di Saudi itu yang berdakwah gitu atau kajian itu endorse, nggak ada. Mereka punya izzah, kehormatan. Mereka nggak mau kayak gitu, gitu. Karena mereka sudah cukup. Nggak perlu, nggak ada orang yang sibuk ngambil iklanin apa produknya gitu ya. Nggak pernah menemukan. Beliau bilang gitu. Di YouTube juga nggak bakal ketemu yang kayak gitu. Bilang iklanin apa. Nggak. Jadi ilmu mereka itu benar-benar fokus untuk membahas ya, masalah-masalah syariat. Sementara kita kan nggak endorse ini, produk ini. Ya bukan. Apakah dikatakan haram? Ya perlu diteliti juga. Bagus juga diteliti. Nah, ini saya ada pertanyaan. Apa hukum taklid? Apa hukum taklid? Boleh apa enggak?
biasanya kadang itu jawabnya langsung ke sini. Al-luju'u ila ta'min. Tuh, mak yang baru-baru belajar, teman-teman kita, itu jawabnya langsung ke sini. Taklid itu jelek, buruk, haram. Al-luju'u ila ta'min ini seperti ini salah. Nggak bisa jawab seperti itu. Taklid itu malah diharuskan. Bas lalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kamu, jangan nyari-nyari sendiri. Tanya aja ahlu dzikir, orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun. Jangan memaksakan untuk memprediksi sendiri, nggak bisa. Dan semua yang kita lakukan itu mau dinamai ittiba atau taklid. Sebagian orang mengatakan eh, bedanya ittiba dengan taklid itu kalau taklid tanpa dalil. Kalau kalau ittiba itu tahu dalilnya. Nah, masalahnya dalil itu bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Setelah kita belajar usul fikih, banyak dalilnya. Nggak hanya teks, hadis maupun Al-Quran. Ijma juga bisa, qiyas juga bisa. Belum lagi ada masalah mursalah dan yang lainnya, dalil-dalil yang diperselisihkan. Itu juga bisa dijadikan dalil. Dan terkadang sebagian orang itu memang harus taklid. Karena dikasih dalil pun nggak paham. Karena tadi kita sebutkan tingkatan mukol itu bermacam-macam. Jadi mau dinamai ittiba atau taklid ya sama saja. Intinya adalah kalau nggak tahu, ngikut ke alim yang dia percaya. Dan ini bagus juga kalau misalkan mau dibikin tema bagus. Ketika ikhtalafa al-muftun, orang-orang yang diminta fatwa ini berselisih pendapat. Apa sikap kita? Itu di banyak versi ya, ada banyak film di situ. Ada yang mengatakan cari yang paling alim, tapi ada kelemahannya di sini. Gimana mungkin tahu orang yang paling alim? Dia saja awam, gitu ya. Awam, mukallid, jahil. Terus gimana caranya tahu ini lebih alim daripada satunya? Nggak bisa dong. Oke, berarti ada lagi pendapat yang mengatakan bebas milih. Bebas milih, terserah dia milih yang mana. Ada juga yang mengatakan yang paling bertakwa. Dan seterusnya. Itu ada pembahasan khusus apa yang harus dilakukan oleh mukallid atau mustafti. Mustafti itu orang yang minta fatwa ketika menghadapi kasus orang-orang yang berfatwa ini berbeda pendapat. Apa yang harus dia lakukan? Apakah menggabungkan? Gimana cara menggabungkannya? Itu bagus, ada materi khususnya. Bahkan ditulis kitab-kitab tersendiri dalam bab tersebut. Bagaimana sikapnya? Suka kalau udah misalkan dirasa cukup, nggak apa-apa ya. Kasih closing. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Huruf hewan yang menjijikkan itu memakai standar orang Arab bangsawan atau memang ada perbedaan pendapat? Ada perbedaan. Ada sebagian yang mengatakan harus orang Arab. Alasannya karena mereka adalah orang-orang yang tabiatnya masih sehat. Buktinya apa? Al-Quran turun kepada bangsa Arab. Nah, ada pendapat, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang penting tobiah salimah. Orang tersebut normal, kondisi normal. Bukan dalam kondisi terdesak, darurat, atau kondisi orang yang berpenyakit, misalkan dia punya penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit kejiwaan. Hobi al-khabaith, penjelasan al-khabaith.
Langsung saja coba saya tanya, cacing itu hewan yang menjijikkan apa enggak? Makanan lah, makanan atau hewan yang menjijikkan apa enggak? Itu kan dipakai obat tuh. Obat tipes, sempat sempat ramai bahas ini. Tafadhol, gimana menurut Anda? Jijik apa enggak cacing? Cacing tanah itu. Boleh juga ditulis di chat. Cacing. Kalau masih hidup menjijikkan. Kalau sudah jadi obat tidak. Ini bahaya kalau begini ya. Kalau sudah dimasak enak, enggak Ustaz. Kalau masih belum dimasak, menjijikkan. Kalau dikemas ini enggak jijik lagi. Gimana? Ada juga yang bilang kalau obat itu darurat. Darurat. Bisa dibantah juga. Kata siapa berobat itu darurat? Apakah Anda bisa menjamin dengan obat itu bisa sembuh? Berarti kan nggak darurat. Ada yang melihat dari sisi sana. Saya nggak ingin menjawab, cuman ingin memahami gimana alur suatu pendapat. Kalaupun dianggap menjijikan, oke kita anggap dia menjijikan. Orang jijik melihat hidup gitu ya, jijik. Ataupun sudah mati juga ada yang menganggap jijik. Oke. Sekarang bandingkan dengan usus ayam. Ya, saya pernah diskusi begini. Dikiaskannya dengan usus ayam atau usus kambing atau usus hewan yang lain. Mana yang lebih menjijikkan? Cacing isinya apa? Dalamnya tanah. Ya kan? Sementara kotoran itu sesuatu yang benar-benar jijik, muttafaq alaihi. Tanah kan, ya mungkin ada yang jijik, ada yang bilang enggak. Sementara usus, kenapa orang biasa, normal? Tentu saja ini menjijikkan apa enggak, ini bukan satu dua orang ya. Nggak bisa kalau satu dua orang aja. Masyarakat biasa makan usus, bahkan yang bahkan isinya bentuknya itu seperti kayak gitu, isinya ditambahin isi, kemudian dikukus begitu. Mana yang secara logika itu lebih menjijikkan atau normalnya manusia seharusnya mana yang lebih menjijikkan? Maka di sini berarti menunjukkan bahwa konsep ini wajar gitu ya, ada perbedaan pendapat itu wajar. Karena kembali ke pemahaman manusia, tabiat manusia, pemahaman manusia itu nggak bisa dipungkiri, jadi nggak bisa dipaksakan. Jadi itu tadi. Kalau dikatakan menjijikkan, usus lebih menjijikkan lagi, itu kotoran, jelas-jelas kotoran. Nggak bakal ada yang mau makan kotoran seperti itu. Sepakat muttafaq disepakati bahwa itu menjijikkan. Pasti cuci kalau kena itu. Tapi kalau tanah gimana? Cuci apa enggak? Jawabannya enggak. Itu salah satu sisi ya. Tapi bukan berarti fix bahwa cacing lebih mendingan daripada usus. Nah, gitu juga. Tidak bisa semudah itu menyimpulkannya. Ini cuma dari ranah debat biasa. Wallah alam ya sudah lewat ini. Kalau misalkan dari panitia ada yang mau menutup, ahsan lebih bagus. Kalau enggak, berarti saya tutup sendiri. Oh, ini Pak Ferdiansa. Tonton. Siap, ini mana menggantikan Mas Yoga Ustaz. Mungkin beliau off ya Ustaz. Ya, ya. Tonton. Ya, saya heran kasiron pada Ustadz Fida yang sudah mengisi materi pada
daurah kemarin ya dan kajian tematik pada pagi hari ini ya. Insya Allah kita lanjut 2 pekan lagi. Tadi saya dapat info dari Mas Yoga ada daurah eh makosid syariah Ustaz ya. Insya Allah Ustaz ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, insya Allah nanti teman-teman akan 2 pekan lagi mumpung STDI masih libur ya Ustaz ya. Jadi ya, insya Allah masih libur. Nanti akan ada program daurah lagi ya. Makosid syariah itu lanjutan dari yang kemarin Ustaz ya. Daurah apa tentang pengantar Bikin awazil ya. Nawazil Ustaz. Nggih. Seperti itu ini mungkin karena masih program baru Ustaz ya, jadi masih mencari polanya Ustaz. Mungkin pemateri apa pesertanya ini masih kurang. Nanti Insya Allah apa kita evaluasi ya sehingga program ini lebih bermanfaat untuk keluarga alumni Mat Ilmi Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Fida, barakallahu fikum. Mari saya tutup rangkaian daurah dan kajian tematik keluarga alumni Mat Ilmi ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika. Baik ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.